kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan pribadi saya. Saya selalu mengambil keputusan selalu berdasarkan hasil rembukan dengan para dewan guru yang dibicarakan secara bersama-sama dan disampaikan permasalahannya, dan setelah dari hasil tersebut guru-guru memberikan masukan-masukan dan kami memutuskan. Jadi semua permasalahan Pak itu dirembukan Iya, bersama? dirembukan secara bersama-sama. Pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, itu tadi, kalau seumpama ada masalah yang saya hadapi atau masalah yang diperhadapkan kepada saya, maka masalah itu tersebut dulu saya inventarisir dia termasuk dalam di bagian apa. Setelah itu saya berusaha untuk mencari solusinya, tapi tetap solusi tersebut untuk ranah saya, tapi masalah tersebut kembali akan saya bawakan dalam rapat bersama dengan dewan guru untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut dan memberikan masukan berdasarkan hasil pemikiran saya. Memberikan masukan kepada guru-guru bahwa ini hasil pemikiran saya, tapi tetap meminta pertimbangan daripada dewan guru apakah dia menyetujui atau tidak. Kalaupun tidak, kenapa, dan memberikan masukan apa solusinya, seperti itu. Dan hasil keputusan secara bersama-sama itulah itu yang menjadi acuan dari terjawabnya masalah tersebut. Berarti segala keputusan itu sebelum ada keputusan yang tepat itu Pak harus ada diskusi lagi. Ya, tetap selalu ada kolaborasi dengan guru-guru. Walaupun kita ini adalah pimpinan, tetap harus senantiasa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif itu adalah yang pertama adalah pembicaraan secara mendalam, dibahasakan secara matang-matang, tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Pada saat itu juga mengambil keputusan sesuai dengan pemikiran kita pada saat itu, tapi dibicarakan secara bersama-sama dari beberapa pemikiran-pemikiran tersebut dan beberapa pertimbangan-pertimbangan dibicarakan secara matang-matang, hasilnya akhirnya didapatkanlah solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Berarti intinya harus ada pembicaraan yang mendalam. Iya, pembicaraan yang mendalam. Jangan tiba masa tiba akal langsung mengambil solusinya, tapi ini harus ditimbang secara matang-matang, plus dan minusnya, seperti itu. Luar biasa Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan itu pada saat jikalau ada masalah tentang dilema etika, kita meminta pendapat. Kadang-kadang ada beberapa guru yang tidak memberikan pendapatnya karena mungkin sependapatKah atau bagaimana, tapi setelah dicocor dengan pertanyaan tersebut dimintai satu-satu, akhirnya keluar juga. Cuman bagaimana cara kita memimpin diskusi pada saat mencari solusi dari dilema etika tersebut. Kalau seumpama bagus cara kita memimpin diskusi pada saat itu, maka kita bisa mengetahui pendapat dari rekan-rekan. Tapi kapan kita juga tidak bagus dalam memimpin diskusi, kadang ada beberapa guru yang tidak memberikan solusi. Seperti itu. Berarti masih ada yang malu-malu Pak? Malu-malu memberikan solusi atau berbicara di depan umum mungkin. Atau mungkin idem dengan jawaban kita sehingga dia diam. Makanya harus dijor-jor kepada dia. Kenapa diam? Seterusnya akhirnya bilang, oh saya sependapat dengan ini, ibu ini. Akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan dari beberapa jawaban itu, maka inilah solusinya. Seperti itu. Intinya harus pede Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadwal sebenarnya tidak ada, karena itu tergantung dari kondisi atau tergantung dari permasalahan. Jikalau ada permasalahan
kita berkolaborasi dengan guru-guru, maka itu dibicarakan secara bersama-sama. Yang tadi beberapa kali saya mengatakan bahwa kita senantiasa berkolaborasi dengan guru-guru. Tapi kalau menuntut untuk langsung mendapatkan solusi pada saat itu juga, maka biasa dari saya langsung. Tapi biasanya selama ini untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dilema etika, biasanya kami berbicara dengan guru-guru yang ada. Berarti tergantung dari situasi gentingnya Pak ya. Tergantung situasi genting dan juga permasalahannya. Kalau tidak ada permasalahan kan tidak akan dijadwalkan. Selanjutnya Pak, dari pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang memberikan selalu solusi bagi saya atau apa tadi membantu saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan lagi-lagi adalah guru-guru yang ada di tempat ini. Saya senantiasa mencari solusi dari suatu permasalahan, senantiasa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada beserta dengan seluruh staf yang ada di tempat ini. Dan juga kadang-kadang kalau memang sudah, tapi jarang ya kita melibatkan orang-orang di luar, tapi jarang. Selama ini kalau ada masalah selalu selesai di meja diskusi bersama dengan guru-guru atau di meja rapat bersama dengan guru-guru seperti itu. Berarti intinya Pak, guru yang dan staf atau semua yang berkolaborasi Pak ya, Ya, semua yang ada, stakeholder yang ada di sekolah ini kami tetap senantiasa berkolaborasi bersama-sama. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir Pak dari pertanyaan saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya petik adalah yang pertama, jangan serta-merta jangan serta-merta bagaimana ya, membuat kesimpulan dari suatu permasalahan. Berpikir kecuali ya kalau seumpama memang mendesak, tapi usahakanlah mencari solusi itu secara pertimbangan logika, beberapa indikator yang menyertai pertimbangan tersebut sebelum diputuskan. Dan yang kedua adalah senantiasa bekerja sama dengan guru-guru, semua stakeholder yang ada, berkolaborasi. Jika memang permasalahan tersebut menyangkut siswa atau guru-guru, maka kita senantiasa berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya dari problematika dilema etika yang Bapak biasa hadapi di sekolah, intinya itu ketika ada permasalahan, artinya kita harus berbicara kepada semua stakeholder yang ada di sekolah sebelum mengambil suatu keputusan. Jika memang membutuhkan waktu yang agak-agak panjang untuk memutuskannya, tapi jika memang mendesak membutuhkan pada saat itu juga, maka dipertimbangkan secara matang-matang sebelum membuat keputusannya. Seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini, sungguh luar biasa Pak. Sudah memberikan saya masukan yang betul-betul termasuk dilema juga Pak sebenarnya.